Welcome, kembali lagi dengan aku Tanas, dan dalam video ini kita akan membahas tentang beberapa subjek yang akan dipelajari selama kuliah IT. Seperti biasa, again, I'm not an IT expert, dan semua yang aku sampaikan dalam video ini berasal dari pengalaman dan beberapa research yang aku lakukan. Jadi jika ada kesalahan, mohon dimaafkan dan diingatkan. Jadi video ini akan terbagi menjadi dua bagian. Bagian pertama kita akan membahas tentang beberapa subjek yang akan dipelajari selama kuliah IT, dan bagian kedua aku akan membagikan informasi kursus online atau media-media yang membagikan informasi terkait subjek-subjek tersebut yang bisa teman-teman gunakan untuk belajar atau menambah pengetahuan. Jadi untuk teman-teman yang tidak memiliki waktu yang cukup banyak di internet, silahkan skip ke poin yang ingin teman-teman ketahui melalui timestamp di bawah. Oke, kita langsung ke bagian pertama. Berikut adalah 10 subjek yang dipelajari selama kuliah Computer Science. Yang pertama adalah algoritma. Untuk algoritma sendiri aku tidak akan membahas terlalu banyak karena sebelumnya aku sudah buat video khusus terkait algoritma yang bisa teman-teman cek di description box atau klik video di atas ini. Teman-teman bisa cek video tersebut karena di video algoritma aku sudah menjelaskan informasi penting yang ada dalam algoritma, seperti alasan apa yang membuat algoritma menjadi materi penting dalam IT, kemudian kenapa kita harus mempelajari algoritma, juga kendala apa yang mungkin akan kita alami jika kita mengabaikan materi dasar yang satu ini. Yang kedua adalah data structure. Data structure atau circular data lebih menjelaskan tentang bagaimana data-data tersimpan di komputer atau dalam sistem yang kita buat, agar data-data tersebut bisa digunakan dengan baik. Yang dimaksud digunakan dengan baik di sini adalah tidak memakan waktu saat menggunakan data tersebut, juga tidak memakan storage yang banyak. Materi ini sendiri terbagi menjadi beberapa topik penting yang bisa membantu kita dalam membuat dan memanfaatkan program seperti pembuatan dan penggunaan array yang mampu menyimpan banyak nilai dalam satu array selama data yang disimpan memiliki tipe data yang sama. Kemudian ada linked list yang menyimpan data juga sama seperti array, hanya saja linked list menyimpan data secara acak, jadi tidak berurut dan data tidak tersimpan di lokasi yang berdekatan, sehingga diperlukan label yang berisi referensi untuk mengakses nilai selanjutnya. Juga ada queue yang mengatur urutan proses sesuai dengan priority-nya, dan masih banyak lagi seperti binary tree, binary search tree, yang aku juga tidak terlalu paham. Ada heap, hashing, stack seperti queue, tapi urutannya dikerjakan dari urutan yang baru masuk. Kalau queue prosesnya FIFO, jadi first in first out. Dan masih banyak lagi yang bisa dipelajari di mata kuliah data structure ini. Yang ketiga adalah web development. Dalam mata kuliah ini teman-teman perlu mempelajari beberapa bahasa pemrograman dan bahasa markah yang biasa digunakan dalam pembuatan website. Mata kuliah web development sendiri menurutku penting untuk dipelajari karena web development merupakan salah satu ilmu yang sangat berkembang dan tidak akan mati dalam waktu dekat dikarenakan banyaknya kebutuhan pembuatan website yang baik, yang minim bugs, baik untuk kebutuhan personal maupun profesional. Jadi banyak proyek yang membutuhkan web development sih. Yang keempat adalah artificial intelligence. Teman-teman yang ingin tahu lebih tentang AI, aku sudah buat video terkait AI di video yang berjudul Most Demanding IT Skills dan Highest Paying IT Jobs. Juga sudah banyak kok sebenarnya yang bahas tentang AI atau artificial intelligence. Teman-teman bisa cek description box atau klik link di atas ini. Jadi dalam pelajaran ini kita akan diajari tentang neural network, tapi seingatku ada mata kuliah sendiri yang membahas neural network. Jadi lebih ke konsep dan algoritma pemecahan masalah AI. Lanjut ke nomor 5, ada data warehouse. Dalam mata kuliah ini teman-teman akan mempelajari tentang apa perbedaan dari database dan data warehouse, terus kegunaan data warehouse, serta pengenalan tools yang digunakan dalam data warehouse. Selain itu, kita juga akan dikenalkan dengan permasalahan yang terjadi ketika proses implementasi dan selama penggunaan data warehouse ini. Teman-teman yang tertarik dengan data warehouse bisa follow akun Instagram @godata.id untuk daily tips seputar
data warehouse dan pattern scripting. Yang keenam ada data mining. Data mining sendiri lebih ditekankan dalam proses penambangan data. Jadi selayaknya proses penambangan, kita hanya bisa memprediksi di mana kita harus mengambil data-data baru. Namun hasil yang kita dapatkan tidak selalu berupa sesuatu yang dapat dihitung sebagai data. Dalam mata kuliah ini juga banyak dijelaskan tentang materi statistik dan materi data warehousing. Yang ketujuh ada code reengineering. Pada mata kuliah ini kita belajar tentang cara mengidentifikasi dan mengalokasi kode-kode yang memiliki bad smells atau biasa disebut dengan code smells. Jadi kita akan diajarkan cara refactoring supaya kode yang kita buat bisa disebut sebagai clean code, dimana maksudnya tidak memiliki bad smells. Jadi bisa berupa code yang tidak memberatkan server, tidak memakan banyak memori, atau yang aliran prosesnya tersusun rapi dan tidak banyak perulangan. Perulangan yang dimaksud di sini bukan looping statement, tapi lebih ke code yang dipanggil berulang-ulang sehingga menjadi tidak efektif. Jadi kita juga diajarkan tentang pattern dan prinsip-prinsip dari clean code supaya kita bisa lebih paham tentang karakter dari clean code itu seperti apa. Penjelasan tentang code smells kita coba bahas di video selanjutnya aja ya. Materi terkait code reengineering juga sebelumnya disinggung di mata kuliah software engineering, atau kurang lebih serupa juga dipelajari di mata kuliah pattern software design, yang lebih membahas tentang metode atau cara-cara yang bisa dilakukan dalam pembuatan desain dari suatu software untuk menyelesaikan masalah-masalah atau kebutuhan dari perusahaan. Yang kedelapan ada database design. Mata kuliah yang membahas database sebenarnya ada lebih atau sama dengan 3 gitu seingatku. Jadi ada OOD atau Object Oriented Database, database system, ada database administrator juga. Jadi lebih ke materi tentang pemberdayaan dan pengaturan performance dari database yang kita gunakan. Selain itu juga membuat relational database yang rapi dan terstruktur juga menjadi bagian dari mata kuliah ini. Lanjut, nomor 9 ada research methodology. Mata kuliah research methodology membahas tentang macam-macam metode yang bisa kita gunakan selama melakukan research. Bisa kuesioner dan lain sebagainya. Juga membahas tentang kelebihan dan kekurangan dari masing-masing metode sehingga kita bisa menentukan jenis metode yang cocok dengan jurnal atau karya ilmiah yang sedang kita kerjakan. Yang ke-10 ada statistik. Mata kuliah yang core-nya dalam matematika sebenarnya ada banyak lagi, tapi karena keterbatasan waktu dan aku maunya 10 subjek aja, jadi sebenarnya masih ada seperti discrete math, aljabar, terus ada kalkulus juga. Mata kuliah statistik itu berada di semester 7 ya kalau di kampusku, bersamaan dengan tesis, karena di mata kuliah ini kita akan diajarkan untuk mengamati data yang kita peroleh setelah melakukan interview, menyebar kuesioner yang diperlukan dalam pembuatan skripsi. Sehingga mata kuliah ini banyak mengajarkan tentang pengolahan, analisa, dan mempresentasikan data yang kita punya dalam bentuk yang lebih menarik dan mudah untuk dipahami. Mata kuliah ini juga jadi salah satu mata kuliah yang perlu teman-teman perhatikan jika teman-teman berkeinginan menjadi data scientist, data analyst, seperti yang sudah aku singgung di beberapa video sebelumnya, seperti di video Multimedia IT Skills, pekerjaan IT dengan gaji terbanyak, dan tips masuk dan belajar di jurusan IT. Teman-teman bisa cek video yang aku sebut tadi di description box atau di atas ini juga bisa. Jadi itulah 10 subjek yang kita pelajari selama kuliah computer science. Bisa jadi berbeda sesuai kebijakan kampus, mungkin mata kuliahnya sama, materinya berbeda, atau mungkin semuanya sama tapi karena berbeda dosen atau pengajar, jadi materi yang disampaikan ada yang dikurang dan dilebihkan. Aku juga tidak begitu paham. Aku pribadi tidak punya teman dekat dari kampus lain yang bisa diajak sharing terkait materi perkuliahan. Jadi kalau ada teman-teman yang mau sharing boleh banget ya. Thank you sebelumnya. Jadi untuk lebih jelasnya teman-teman bisa melihat website resmi dari kampus yang ingin teman-teman tuju, karena selain dari apa yang aku sebutkan tadi masih ada banyak sekali mata kuliah yang seru seperti operating system, GIS atau Geographical Information System, terus ada AOOP, Advanced Object Oriented Programming, dan masih banyak lagi sih. Sesuai janji di awal video, jadi ada beberapa website, artikel maupun video yang bisa teman-teman gunakan sebagai media belajar supaya bisa lebih memahami materi-materi tersebut. Seperti ada Geeks for Geeks,
Geek for Geek, untuk belajar web dev, Algo juga ada, Direct juga ada, dan beberapa bahasa pemrograman seperti Java, JavaScript kayaknya ada deh. Kemudian ada beberapa video Udemy yang bisa teman-teman enroll. Di YouTube sebenarnya juga banyak sekali tutorial tentang beberapa subjek yang aku sebutkan tadi, seperti di channelnya Edureka, terus ada Derek Banes. Juga kalau teman-teman lebih suka belajar melalui artikel, selain Geek for Geeks, ada juga refactoring.guru atau di website resmi dokumentasi dari suatu software, tools, DBMS yang kita gunakan selama proses perkuliahan. Sebelumnya aku juga pernah buat video rekomendasi website belajar. Jika teman-teman berminat bisa klik link di description box atau klik video di atas ini. Oke, terima kasih buat yang sudah menonton video ini. Kalau teman-teman suka, jangan lupa klik like dan share ke teman yang lain supaya bisa membantu lebih banyak orang. Jangan lupa subscribe juga sebagai bentuk dukungan teman-teman terhadap channel ini. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.